Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 bersama saya Mira Yuliani, Habibah, dan Pardiansyah. Pada pembelajaran sejarah kebudayaan Islam kali ini, kami akan membahas tentang sejarah peradaban Islam di Andalusia dan pengaruhnya di Eropa. Jadi yang pertama kami bahas di sini tentang sejarah masuknya Islam ke Andalusia. Jadi gambar ini merupakan gambaran tentang sejarah masuknya Islam ke Andalusia. Awal masuknya Islam di Spanyol terjadi pada masa Khalifah Al-Walid, khalifah dari Bani Umayyah pada tahun 705 sampai 715 Masehi yang berpusat di Damaskus. Sebelum penaklukan Spanyol, umat Islam telah menguasai Afrika Utara dan menjadikannya sebagai salah satu provinsi dari dinasti Bani Umayyah. Dalam proses penaklukan Spanyol terdapat 3 tentara Islam yang dapat disebut paling berjasa memimpin satuan pasukan ke wilayah tersebut. Mereka adalah Thorif ibnu Malik, Tharik ibnu Ziyad, dan Musa ibnu Nusair. Kemudian tentang perkembangan Islam di Andalusia. Islam di Andalusia atau di Spanyol telah berkuasa selama 7,5 abad. Sejarah panjang Islam di Spanyol dibagi dalam 6 periode, yaitu periode pertama pada tahun 711 sampai 755 Masehi. Spanyol berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Periode kedua tahun 755 sampai 912 Masehi. Spanyol di bawah pemerintahan Abbasiyah di Baghdad. Periode ketiga tahun 912 sampai 1013 Masehi. Pada periode ini berlangsung mulai dari pemerintahan Abnu ar-Rahman III yang bergelar An-Nasir. Pada periode ini, umat Islam di Spanyol mencapai puncak kemajuan dan kejayaan, menyaingi Daulah Abbasiyah di Baghdad. Periode keempat tahun 1013 sampai 1086 Masehi. Pada masa ini, Spanyol sudah terpecah-pecah menjadi beberapa negara kecil yang berpusat di kota-kota tertentu. Periode kelima, pada tahun 1086 sampai 1248 Masehi. Periode ini, Spanyol Islam meskipun masih terpecah dalam beberapa negara, tetapi terdapat satu kekuatan yang dominan, yakni kekuasaan dinasti Murabitun dan dinasti Muwahhidun. Kemudian yang terakhir periode ke-6, pada tahun 1248 sampai 1492 Masehi. Pada periode ini, Islam hanya berkuasa di Granada di bawah dinasti Ahmar. Kemudian tentang kemajuan peradaban Islam di Andalusia. Puncak kemajuan peradaban Islam di Spanyol atau di Andalusia tadi berdampak bagi kemajuan peradaban Eropa. Yang pertama pada bidang ekonomi, perkembangan baru Spanyol juga didukung oleh kemakmuran ekonomi pada abad ke-9 dan abad ke-10. Kemudian kemajuan intelektual dan ilmu agama. Dalam hal ini mencakup pada bidang filsafat, sejarah, sains, bahasa sastra dan musik, serta fikih. Kemudian kemajuan di bidang arsitektur bangunan. Pembangunan fisik yang paling menonjol adalah pembangunan gedung-gedung, seperti pembangunan kota, istana, masjid, pemukiman, dan taman-taman. Di antara bentuk kemegahannya yaitu dapat kita lihat pada Cordova, Granada, Sevilla, dan Toledo. Kemudian tentang kemunduran dan kehancuran kekuasaan Islam di Andalusia. Kemunduran dan kehancuran disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adanya konflik Islam dengan Kristen, tidak adanya ideologi pemersatu, kesulitan ekonomi, tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan, serta keterpencilan. Kemudian ada lagi pengaruh peradaban Islam Spanyol di Eropa. Pengaruh peradaban Islam yang terpenting dari Spanyol Islam adalah yang pertama pemikiran Ibnu Rushd pada tahun 1120 sampai 1198 Masehi.
Yang kedua, pada saluran lainnya, yaitu melalui mahasiswa-mahasiswa Kristen Eropa yang belajar di universitas-universitas Islam di Spanyol. Kemudian yang ketiga, Perang Salib. Jadi, pengaruh peradaban Islam di Spanyol telah dapat melahirkan 3 gerakan penting bagi kebangkitan Eropa. Yang pertama, gerakan kebangkitan kembali kebudayaan Yunani kuno atau klasik pada abad ke-14 Masehi, bermula di Italia. Kedua, gerakan reformasi pada abad ke-16 Masehi. Dan yang ketiga, gerakan rasionalisme pada abad ke-17 Masehi. Jadi itu saja yang dapat kami sampaikan tentang sejarah peradaban Islam di Andalusia dan pengaruhnya di Eropa. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Silahkan beri tanggapan atau komentar ataupun pertanyaan. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.